menghalangi masjid untuk dilaksanakan sholatnya, syiarnya, itu saja sudah dalam kategori menghalang-halangi jalan Allah. Ya, apalagi sekarang ini melarang untuk membangunnya, ya, melarang untuk sekarang ini ditegakkan. Alasannya apa? Larangan ini anehnya terjadi pada zaman demokrasi yang super bebas, gitu loh. Larangan ini terjadi ketika sekarang ini HAM dikumandangkan. Larangan ini digaungkan dan digulirkan saat mereka sedang membebaskan tempat-tempat ibadah. Maaf, bahkan bukan hanya agama-agama yang diakui saja, bahkan tempat-tempat ritual-ritual yang jelas-jelas mengandung kesyirikan dibuka lebar atas nama wisata religi. Kuburan angker dilegalkan, tempat-tempat keramat dibiarkan untuk dikunjungin, alasannya tabarruk, ngalap berkah. Coba sekarang makmur dan bagaimana ramainya makam Kiai Samudra yang ada di Jawa Tengah. Bagaimana sekarang ini makmurnya makam Kiai Bala, ya, yang saya sempat untuk nasihatin juru kuncinya, ya, karena kebetulan memang satu daerah dengan saya. Udah antum pulang aja ke daerah sono daripada sekarang bikin hal yang seperti ini. Coba pengunjungnya melimpah dan itu dilindungi, dilegalkan. Bagaimana tempat yang sekarang ini ingin meneguhkan kalimatullah, ismullah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama salat wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Makanya hendaknya orang-orang yang berperan untuk menghalang-halangi ini sadar dan menyadari takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak sedang mendirikan tempat maksiat. Kita tidak sedang mendirikan tempat untuk melawan pemerintah juga. Kita tidak sedang mendirikan satu tempat yang sekarang ini memotivasi orang untuk berbuat maksiat. Kita hanya ngaji. Kita menyampaikan qala Allah, qala Rasul. Kita hanya menyampaikan pesan-pesan Islam secara elegan, secara toleran, secara damai, secara santun, dan itu adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Wa kadzalika ja'alna minkum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Oleh karena itu, di sini terakhir saya ingin tegaskan, dua pihak manapun, saya tidak menunjukkan kepada satu masjid, dua masjid. Pihak manapun yang sekarang ini sedang selisih paham, entah itu dengan masyarakat, entah itu dengan oknum, entah itu dengan pihak berwajib atau berwenang, maka harus mengedepankan dialog. Dialog inilah yang menyelesaikan seluruh permasalahan. Bukankah kita dianjurkan oleh Rasulullah, oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Dialog, silaturahmi, untuk mencari titik temu, bukan titik runcing. Untuk sekarang ini membahas mana yang terbaik, mana yang bermaslahat untuk kebersamaan, untuk umat. Soal masalah perbedaan-perbedaan di kalangan manapun itu pasti ada perbedaan. Di Hindu ada kok perbedaan, di Buddha ada perbedaan, di Kristen, Protestan sama juga Katolik ada perbedaan, di organisasi juga ada perbedaan. Bahkan antar sosok pun di dalam organisasi itu saling berselisih, dan perbedaan itu bisa ditangani dengan apa? Dialog. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum.
dan insya Allah kita bisa. Apalagi kita telah diajarkan lama oleh undang-undang konstitusi dan juga dasar negara kita yang Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan membuat kita harus bersikap objektif, beradab, menyelesaikan penuh dengan kedamaian, santun, dan toleran. Itu insya Allah jawaban saya. Mudah-mudahan tidak memperuncing masalah, tidak memperkeruh masalah, dan mudah-mudahan ada jalan keluar di masing-masing tempat, di masing-masing pihak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wallahu a'lam.